sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Charlie Evangelii, kelas 4A, Prodi D3 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan proyek kedua yang telah saya buat dari modul 2 dan dari pembelajaran yang sudah saya pelajari. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga aplikasi untuk mengkonversi satuan yang terdiri dari meter, kilometer, gram, kilogram, kaki, mil, pound, dan ons. Jadi di sini akan berhubungan dengan stateful widget. Stateful widget merupakan widget yang dinamis yang dapat berubah, berbeda dengan stateless widget yang bersifat statis atau tidak bisa berubah. Nah, sebelum kita membuat aplikasi untuk mengkonversi, pertama kita buat main metodenya dulu. Di sini ada void main untuk menjalankan aplikasinya. Kemudian kita buat kelasnya. Nah, di sini ada kelas myApp yang di-extends dari stateful widget. Lalu kita tambahkan stateful widget. Setelah itu masukkan nama kelas yaitu myApp. Setelah itu masukkan widget build. Nah, ini widget build. Kemudian dalam widget build terdapat widget title. Ini ada konversi unit titelnya. Selanjutnya ada home yang diisi dengan scaffold atau rangka. Dari aplikasi di dalam scaffold, widget yang pertama yang dibuat yaitu app bar. Yang app bar itu merupakan kepala dari aplikasi. Jadi pas kita buka, nah di sini ada tulisannya title teks ini konversi unit. Jadi ini kepalanya. Selanjutnya ada body. Body ini kita isi dengan kontainer dengan widget padding. Padding berfungsi untuk mengatur space dari sisi aplikasi ke widget. Jadi di sini space-nya. Selanjutnya kita gunakan child dan ini untuk memunculkan value. Lalu kita gunakan single child scroll view untuk scroll bagian bawah dari aplikasi. Lalu kita masukkan teks dengan value. Kita masukkan teks, value, dan style yang sebelumnya sudah dibuat pada kelas myAppStat. Di sini myAppStat. Selanjutnya kita ke pembuatan text field. Nah, di sini text field. Di sini text field ini tempat inputan user. Tapi sebelum membuat text field, buat variabel number form yang digunakan untuk menampung value. Kita buat juga void instead dan instead. Jadi di sini di sini ini void instead-nya dan super instead. Kemudian setelah void masukkan juga variabel number form. Nah, ini variabel number formnya ke dalam void serta beri nilai 0 karena
tidak boleh bernilai nol. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke yang tadi, lanjut lagi ke decoration. Nah, ini decoration. Decoration ini untuk membuat tulisan atau hint text. Nah, ini hint textnya, masukkan nilai. Hint text ini berfungsi untuk memberitahu user untuk menginputkan data pada text field. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini yang warna biru, ini hint text. Kemudian selanjutnya kita buat on change. Nah, di sini ini answernya, dan set state. Ini set state. Set state di sini berfungsi untuk merebuild program menjadi nilai yang baru. Setelah text field dibuat, selanjutnya membuat text prompt dengan widget text. Lalu membuat drop down button. Nah, di sini drop down button. Di sini drop down button kita buat untuk memilih satuan yang akan digunakan pada aplikasi, dimulai dari pembuatan list atau isi widget pada kelas my app state. Jadi ini nanti listnya. Nah, ini listnya. Oke. Setelah itu kita buat variable start measure. Oke, ini start measure. Lalu masukkan ke dalam ini state. Ini start measure-nya yang sudah dimasukkan dalam ini state. Kemudian kita buat isi dari drop down button. Ini drop down button. Drop down button itu kita isi dengan items. Ini items. Kemudian value. Kemudian on change. Ini on change. Dan pembuatan state yang diisi dengan value-nya di sini kita isi dengan convert measure. Convert measure. Drop down button itu dimulai dari index 0. Selanjutnya buat juga text field 2. Ini yang tadi satuan asalnya. Jadi ini kayak from-nya kayak sebelum, terus satuan hasil kita buat satuan hasil itu yang kayak to-nya. Jadi dia from to gitu. Dari sini menjadi ke sini. Jadi ini source kodenya ini sama, jadi kita bisa copy paste aja. Selanjutnya kita buat elevated button. Nah, ini elevated button. Elevated button ini agar tombol button berfungsi saat kita klik gitu. Makanya kita buat elevated buttonnya. Jadi sini dia nanti di sini nih dikonversi nih. Nah, itu ada muncul. Nah, jadi di sini kita agar tombolnya berfungsi saat diklik, jadi kita pakai elevated button. Kemudian kita buat void baru untuk mengaktifkan tombolnya. Nih, kita menggunakan void convert. Lalu kita
dan kita membuat variabel baru lagi, yaitu convert measure dan result message. Nah, di sini convert measure dan result message. Setelah itu kita masukkan ke dalam void instead. Nah, di sini ini ada convert measure dan result message dengan nilai 0 dan 0. Selanjutnya kita membuat measure mapnya. Measure mapnya seperti ini. Nah, jadi di setiap satuannya terdapat nilai indeks. Jadi di sini untuk membuat string pada drop button bernilai indeks 0 sampai 7. Jadi satuannya terkonvert dalam indeks semua. Kemudian, nah di sini ada dynamic formula. Dynamic formula ini isi nilai setiap indeks yang berguna untuk rumus. Jadi ini nanti untuk rumus mengkonvert nilainya yang diinputkan oleh user. Setelah selesai, kita masuk lagi ke dalam void convert. Nah, di sini kita masukkan lagi dalam void convert. Kemudian di dalam void convert ini terdapat double value, ada string from dan string to. Nah, di sini ini berguna untuk menampung value dari user, lalu integer n dan from dari integer to berguna untuk mencari nilai string dari drop down button yang akan diubah menjadi indeks. Baiklah, setelah mendapat nilai indeks, selanjutnya kita ke multiplier. Nah, multiplier ini yang akan menentukan formula menentukan formula yang sudah terdapat pada codingannya, yaitu dynamic formula yang tadi. Nah, ini kemudian dilanjutkan dengan result. Nah, ini result. Di sini result. Result ini untuk menghitung konversi dengan rumus value dikali dengan multiplier. Setelah rumus terbentuk, untuk menampilkan result buttonnya kita gunakan if result sama dengan 0. Jika result sama dengan 0, maka result message-nya akan muncul operasi tidak valid. Else, result message akan menampilkan value di sini, nanti akan seperti ini. Nah, value-nya di sini input nilainya nanti, kemudian from itu satuan asal, kemudian result ini nanti yang akan dikalikan nilai value dan multipliernya, kemudian ada to yaitu satuan hasil, baru dikonversi. Di sini kita lihat ke elevated button. Nah, elevated button ini di sini untuk mengisi on press-nya. Ini ada convert. On press-nya isi dengan number from, start measure, convert measure. Lalu sini ada child constant, lalu kita konversi. Nah, di dalamnya maka akan memanggil void convert. Di sini akan memanggil void convert dengan variabel number from yang di dalamnya yang mungkin akan menghitung konversi nilai yang diinputkan oleh user. Kemudian setelah selesai, langsung saja kita coba demokan. Nah, kita coba masukkan nilainya. Di sini saya coba nilai 100.
pakai satuan meter saya, meter. Kemudian satuan hasilnya kita coba ke kilometer, kita konversikan. Nah di sini 100 meter sama dengan 0,1 kilometer. Coba kita konversikan ke yang lain, misalnya dari gram ke kilometer. Kita coba konversi apakah bisa. Nah jikalau tidak bisa dikonversi atau nilainya tidak cocok untuk dikonversi, itu akan muncul hasil operasi tidak valid. Kemudian coba kita ganti ke kilogram, konversi. Nah nilainya berhasil muncul karena bisa dikonversi. Baiklah, mungkin itu saja beberapa penjelasan dari saya untuk project kedua ini, yaitu membuat aplikasi untuk mengkonversi satuan nilai. Jika ada salah kata maupun kurang kata, saya mohon maaf. Saya Charlie Evangeli pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.